Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Ardila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran di tingkat SD atau MI. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Tujuan pembelajaran SD atau MI pada kurikulum merdeka sesuai dengan tingkat kemampuan pengajaran adalah pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkatan kelas. Nah, apa sih tujuan pengajaran ini? Tujuan pengajaran ini adalah sebagai bentuk implementasi sebagaimana filosofi ajar Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih kuat kemampuan numerasi dan literasinya. Pengetahuan pada tiap mata pelajaran peserta didik juga lebih kuat. Bagaimana sih pengelompokan peserta didik? Nah, peserta didik dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan. Apa sih itu fase perkembangan? Nah, fase atau tingkatan perkembangan adalah pencapaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Setiap proses pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didik. Di sini sudah ada tingkatan-tingkatan sekolah reguler. Yang pertama ada fase A, yaitu tingkatan SD kelas 1 sampai dengan kelas 2. Selanjutnya ada fase B, SD kelas 3 sampai kelas 4. Yang selanjutnya fase C, SD kelas 5 sampai 6. Selanjutnya fase D, SMP kelas 7 sampai kelas 9. Fase E, SMA kelas 10. Dan yang terakhir fase F, SMA kelas 11 sampai 12. Nah, bagaimana sih menentukan kemajuan hasil belajar dari metode ini? Kemajuan hasil belajar peserta didik dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran akan mendapatkan pendampingan dari Anda agar tercapai pembelajarannya. Bagaimana sih tahapan metode pengajaran ini? Asesmen di diagnostik peserta didik akan melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik kebutuhan, tahap perkembangan, tahap pencapaian pembelajaran, dan hal mendasar lainnya. Perencanaan pada tahap ini Anda akan menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selain itu, Anda akan melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan yang sama. Pembelajaran selama proses pembelajaran, Anda akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, di akhir proses pembelajaran, Anda akan melakukan asesmen sumatif. Asesmen ini juga akan memudahkan Anda untuk merancang proyek berikutnya bagi peserta didik. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia itu bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santuy. Sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Kemampuan berbahasa dengan sebagai teks multimodal atau lisan, tulis, visual, audio visual untuk berbagai tujuan atau genre dan konteks. Kemampuan literasi dalam belajar dan bekerja, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong dan bertanggung jawab, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya, dan kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya ada konsep kurikulum merdeka belajar. Nah, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pendekatan yang dilakukan agar peserta didik bisa memilih sendiri pelajaran yang diminati. Fokus dari kurikulum merdeka belajar adalah materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, kurikulum merdeka belajar menjalankan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mendalam,
tidak terburu-buru dan bermakna. Konsep kurikulum Merdeka Belajar meliputi yang pertama pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan soft skill dan karakter sesuai Pancasila. Fokus kepada materi dasar atau materi esensial yang diperlu dan dipahami dan dikuasai oleh siswa. Selanjutnya memiliki sifat fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik, konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ingin menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki ciri khas tersendiri sebagai proyek yang mendukung pembelajaran lebih fleksibel. Pembelajaran berbasis proyek tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penguatan pencapaian pemahaman nilai-nilai sesuai bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, selanjutnya kelemahan kurikulum atau kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur. Nah, yang selanjutnya terdapat langkah-langkah pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kedua, menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang ketiga, menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyusun modul ajar. Yang kelima, menyiapkan proyek profil Pancasila. Yang selanjutnya, sosialisasi konsep asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baik, saya akhiri saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.